Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Wahidiono dan Muhammad Torim Eka Saputra ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Bank Sentral. Langsung saja ke pengertian Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral adalah bank yang ditugaskan untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan yang diperlukan, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada tujuan Bank Sentral. Tujuan Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objektif Bank Indonesia. Adapun fungsi Bank Sentral, yang pertama ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank. Adapun tugas dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian poin kedua, sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu ke pihak yang lain. Peran Bank Sentral atau BI dalam pembayaran, yang pertama ada regulator, perizinan, pengawasan, operator, fasilitator. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu ke pihak yang lain. Alat yang digunakannya beragam, mulai dari pembayaran tunai dengan uang kertas, cek, wesel, giro, dan lain-lain. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan kerja saya, yaitu Muhammad Torim Eka Saputra. Dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pembahasan materi alat pembayaran tunai. Pengertian uang. Uang adalah ilmu ekonomi tradisional, didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut bisa berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sejarah uang. Atas kesulitan tersebut kemudian beredarlah uang kertas. Peristiwa awalnya terjadi sekitar abad ke-16 yang dimulai oleh tukang emas yang berada di London, Inggris, Amsterdam, Belanda, dan Antwerpen, de Leven, Belgia, yang bersedia menerima titipan uang emas dan uang perak, kemudian berkembang menjadi bank. Selanjutnya, jenis-jenis uang berdasarkan bahan material. Jika dilihat dari bahan untuk membuatnya, jenis uang terdiri atas dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu pula. Uang yang terbuat dari logam pada umumnya memiliki nilai nominal kecil yang dibuat dengan ciri-ciri khusus untuk menghindari pemalsuan. Uang kertas merupakan uang fiduciary, uang kepercayaan, karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran, walaupun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya.
Selanjutnya, proses pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Unsur-unsur rupiah. Unsur pengaman uang rupiah ditunjukkan untuk melindungi uang rupiah dari upaya pemalsuan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Unsur pengaman uang rupiah ini ada pada bahan uang dan teknik cetaknya. Bahan uang kertas rupiah terbuat dari kertas khusus yang memiliki bahan berupa serat kapas. Warna kertas rupiah punya warna yang terlihat jelas. Pengelolaan uang. Pengelolaan keuangan adalah upaya yang dilakukan sebuah perusahaan dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset. Mengingat pentingnya pengendalian keuangan, Anda harus merencanakannya secara cermat. Selanjutnya, alat pembayaran non-tunai. Pengertian pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara yang pertama, bayar di muka, yaitu pembayaran harus sebelum barang diterima atau sebelum barang ada. Yang kedua, bayar di belakang, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah barang diterima. COD, cash no delivery, di mana pembayaran dilakukan pada waktu barang diserahkan pada pembeli, dan ada pula yang pembayaran dilakukan pada waktu dokumen tiba. Selanjutnya, jenis-jenis pembayaran non-tunai yaitu ada dua. Yang pertama, berbasis warkat paper based, yang kedua berbasis kartu card based dan electronic based. Sekian penjelasan dari materi presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.